Hello Blues, musim 2024-2025 telah dimulai. Para tim telah melakukan perubahan besar untuk memperkuat skuadnya. Tak terkecuali Chelsea yang telah menunjuk sang manajer baru. Enzo Maresca, pelatih berkebangsaan Italia ini berhasil membawa Leicester City kembali ke Premier League. Tak hanya sekedar kembali ke Premier League, Maresca berhasil membawa Leicester juara di divisi Championship. Maresca merupakan pelatih ke-6 Chelsea dalam kurun waktu 2 tahun terakhir di era Todd Boehly. Meskipun memiliki pengalaman yang minim sebagai manajer, manajemen Chelsea tetap yakin untuk menunjuk Maresca sebagai pengganti Pochettino. 6 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang dalam 9 pertandingan pertamanya menggambarkan bahwa Chelsea perlahan kembali ke jalur yang benar. Maresca dan stafnya memiliki tugas besar dalam mengarungi kompetisi yang panjang musim ini. Apa saja tugas-tugas itu? Corner Blues Indonesia akan membahasnya sebagai berikut. Menjaga kesulitan para pemain Chelsea. Musim belum dimulai, Maresca sudah dihadapkan dengan isu keretakan tim di ruang ganti. Hal ini terjadi karena Enzo Fernandez diduga melakukan tindakan rasisme. Enzo bersama rekan-rekannya di timnas Argentina menyanyikan nyanyian sensitif tentang pemain timnas Prancis. Enzo secara sadar melakukan live streaming di akun Instagramnya. Benar saja, tak lama setelah video itu viral, Wesley Fofana membuat postingan di akun Twitternya yang bermaksud untuk menyindir Enzo Fernandez. Postingan tersebut seketika membuat gaduh sosial media dan para fans sepak bola menjadi terpecah. Ada yang mengatakan Enzo memang melakukan tindakan rasisme dan ada juga yang membelanya. Hal ini menjadi dilematis untuk Chelsea dalam membuat keputusan. Karena Enzo Fernandez merupakan gelandang andalan mereka dan Chelsea adalah tim dengan pemain berkebangsaan Prancis terbanyak di skuadnya. Keretakan di dalam tim semakin terasa karena Fofana dan beberapa pemain Chelsea langsung mengunfollow Enzo di sosial medianya. Untung saja para pemain memilih bersikap dewasa, dan keretakan itu tak berlangsung lama. Enzo telah meminta maaf baik di sosial media maupun secara langsung kepada Fofana dan rekan-rekan timnya. Fofana bersama sang manajer mengkonfirmasi bahwa keadaan tim baik-baik saja, dan Enzo Fernandez pun telah bergabung bersama skuad, lalu ditunjuk menjadi kapten sementara menggantikan Reece James yang sedang cedera. Menseleksi pemain yang harus dibuang. Chelsea telah mendatangkan 11 pemain baru di bursa transfer musim panas, dan ini membuat skuad Chelsea semakin membesar. Berita-berita dan ejekan-ejekan pandit tentang Chelsea memiliki lebih dari 45 pemain memanglah benar. Akan tetapi hanya 33 pemain yang telah didaftarkan, dan hanya 24 pemain yang berlatih bersama tim utama. Memiliki banyak pemain tentu ada hal positif dan negatifnya. Para pemain baik senior maupun junior akan bergantian mengisi posisi satu sama lain dalam mengarungi musim yang panjang. Kita semua tahu, beberapa manajer dan pemain klub rival mengeluhkan jadwal pertandingan yang bertambah, dan Chelsea diuntungkan karena memiliki beberapa opsi di semua lini dengan kualitas yang merata. Bakat dan potensi tak lantas menjadi jaminan untuk bisa masuk ke dalam skuad inti. Selera pelatih tentu saja menjadi faktor terbesar dalam pemilihan starting 11. Pelatih pun harus tegas dalam mencoret pemain jika memang tidak cocok dengan gaya bermainnya. Sebut saja Chilwell dan Sterling. Dua nama tersebut merupakan pemain andalan Mauricio Pochettino pada musim lalu. Chilwell yang ditunjuk menjadi vice captain musim lalu secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad air Chelsea untuk musim 2024-2025. Sempat terpinggirkan dan berlatih mandiri, Ben Chilwell kembali diberi kesempatan untuk bergabung bersama tim dan diberi menit bermain ketika Chelsea mengalahkan Barrow FC 5-0 di ajang Carabao Cup. Berbeda dengan Chilwell, Sterling yang berhasil mencetak 9 gol dan 5 assist pada musim lalu juga telah diasingkan dan kini telah bergabung bersama Arsenal. Apakah keputusan Enzo Maresca ini sudah tepat atau justru Chelsea kehilangan dua sosok leader di ruang ganti? Menunjuk kiper utama. Tugas berat Enzo Maresca lainnya yaitu menunjuk kiper utama. Secara mengejutkan, Chelsea kembali mendatangkan seorang kiper baru lagi pada musim ini. Philip Jorgensen, kiper muda asal Denmark didatangkan oleh Chelsea seharga 24 juta euro atau setara 425 miliar rupiah.
Keputusan dari board Chelsea untuk membeli kiper baru memanglah aneh, akan tetapi mudah dipahami, karena kiper-kiper yang telah dibeli Chelsea akan dipinjamkan kembali untuk mendapatkan jam bermain serta pengalaman yang cukup. Chelsea memiliki 8 kiper untuk musim 2024-2025. 4 kiper telah dipinjamkan ke klub lain, 4 kiper lainnya bersaing untuk menjadi nomor 1. Pertanyaan mengenai siapa kiper yang akan menjadi nomor 1 sepertinya telah terjawab. Robert Sanchez akan menjadi kiper utama pilihan Enzo Maresca, dan Philip Jorgensen akan menjadi kiper kedua, serta Marcus Bettinelli yang akan menjadi kiper ketiga. Sementara Đorđe Petrovic yang bermain apik musim lalu dan membawa Chelsea ke final Carabao Cup akan dipinjamkan ke RC Strasbourg di Liga Prancis. Menunjuk kapten utama. Tim yang ideal harus memiliki seorang leader dan kapten material di diri pemain-pemainnya. Hal ini sangat berdampak di ruang ganti ketika sebuah tim sedang tertinggal ataupun sedang memimpin pertandingan. Chelsea pernah memiliki nama-nama legendaris yang pernah menjadi kapten tim. Berbeda dengan musim ini, Chelsea yang didominasi pemain muda membutuhkan figur leader untuk menjadi seorang pemimpin. Pemain-pemain senior seperti Thiago Silva dan Raheem Sterling sudah tidak ada di klub lagi. Reece James yang rentan cedera, serta Gallagher pemain jebolan akademi yang musim lalu sering ditunjuk menjadi kapten pun sudah tidak ada di klub. Nama-nama seperti Enzo Fernandez, Cole Palmer, Moises Caicedo, dan Reece James dikabarkan akan menjadi kapten Chelsea selanjutnya. Memilih formasi yang tepat. Chelsea memulai pramusim dengan formasi 3-4-3 ketika melawan Wrexham, lalu berubah menjadi 4-2-3-1 saat menghadapi Real Madrid dan Inter Milan. Formasi yang sering diubah menjelaskan bahwa Enzo Maresca masih mencari formula ideal untuk para pemain Chelsea. Formasi ideal menurut Corner Blues Indonesia adalah 4-2-3-1 dengan kiper Robert Sanchez, lalu Fofana dan Colwill sebagai back. Dua wingback diisi oleh Reece James dan Cucurella, lalu Caicedo dan Enzo menjadi double pivot di tengah, dan Cole Palmer yang berperan sebagai kreator. Sementara Sancho di sisi kiri, lalu Madueke atau Pedro Neto yang di sisi kanan, serta Nicholas Jackson yang akan menjadi striker utama. Ini adalah skuad terkuat Chelsea dan tentunya versi upgrade dari musim lalu di era Pochettino. Berikut adalah 5 tugas berat Enzo Maresca di musim 2024-2025. Semoga Chelsea berhasil memanfaatkan pemain yang tersedia serta jadwal yang sangat padat ya. Karena musim ini Chelsea bertanding di 5 kompetisi yang berbeda. Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Conference League, dan yang tak kalah penting, FIFA Club World Cup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di video selanjutnya. Keep the blue flag flying high.